penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia, bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syariah 'ala al-basmah wa rasiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmah wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah, tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat, haram secara syariat. Lapo, apa benar bahwa tes DNA itu haram? Sopo sih ngomong tes DNA haram? Tes DNA itu ini ilmu genetika, ya masalah nasab ya, habaib itu loh. Atas dasar apa diharamkan? Tidak. Kalau kecuali ada temuan betul-betul diharamkan, apalagi kalau ini darurat, ini penting, ini urgent. Al-hajah tanzilu manzilat ad-darurah. Kepentingan atau kebutuhan itu menduduki posisi darurat. Nah, wad-darurat itu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu memberikan sesuatu yang mestinya tidak boleh. Ini tidak ada dalilnya yang melarang, kok diharamkan. Ya saya sejujurnya saya pernah menonton dikirimi video Habib Rizik menyatakan orang yang ngaku habaib wajib tes DNA. Wajib kok, diharamkan piye? Jadi Habib Rizik Syihab itu menyatakan bahwa tes DNA itu harus untuk mengklarifikasi status seseorang yang ngaku keturunan Nabi. Itu bagus kan? Sebab gini loh masalahnya itu, keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu boleh tapi tidak bagus. Tidak ngaku itu lebih baik dan lebih ikhlas. Sebaliknya, bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, oh dosa besar, dan itu haram surga. Nabi SAW yang dawuh, siapa yang mendakwa menyatakan bahwa dirinya keturunan seseorang bukan ayahnya, maka dia haram surga. Ngaku keturunan loh, bukan naruh nama istri dengan nama suami, itu lain, itu bukan ngaku keturunan. Ya ini saya menghimbau para habaib, sudahlah penjenengan seleh saja. Andai kata penjenengan keturunan Nabi, toh tetap dihargai oleh Allah SWT, oleh malaikat, tetap diakui. Tapi nek bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, oh dosa besar. Jadi lu apik keturunan Nabi gak ngaku keturunan Nabi, gak ngumum nih, daripada ngumum nih. Tapi umpama ngumum nih pun boleh, nek asli keturunan Nabi. Lah nek ora, jelas dosa. Ya mohon maaf, ya mohon maaf. Kenapa sih ngotot-ngotot diakoni keturunan Nabi? Kenapa? Wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi, kenapa? Kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata benar penjalan keturunan Nabi, lebih bagus diam, lebih bagus sembunyi, tidak usah ditunjukkan, supaya tidak riak, supaya tidak mengganggu akidah, nggak mengganggu akhlak, tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu hati kita. Ini saya menghimbau pada sahabat-sahabat saya, sudahlah. Andai kata penjaringan keturunan Nabi beneran, ya sudah, biar orang bilang bukan keturunan Nabi. Tapi kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka, diumum, kok penjaringan masih ngotot, itu masalah. Yang masalah pada penjaringan sendiri. Kasihan saya. Mereka adalah sahabat-sahabat saya, tetap sahabat saya, walaupun bukan keturunan Nabi, tetap sahabat saya dan baik saya dengan beliau-beliau itu. Perkara sing kelakuannya gak cocok karo tuntunan Nabi, itu urusan pribadi, tapi yang jelas kita ini menghormati pada semuanya. Ini benar saya himbau, muka-muka maring ini gak ono sing takok masalah Habib bener. Saya juga ono sungkane, sahabat Habib saya banyak yang akrab dengan saya itu banyak, tapi ya itulah, kok iso sih ngotot jadi diakoni keturunan Nabi, kok iso? Saya ingin penjenengan sembunyi aja lah, ndak usah ngaku keturunan Nabi, sudah nanti urusan di akhirat. Tenan pora. Sebab kalau penjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas, haplogrup ya, haplogrupnya jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya. Haplogrupnya G, dan itu bukan Arab dan bukan
bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan. Itu dari Kaukasus. Ya nek dibongkar rada isin, tapi ya sudah lah, pokoknya jelas bukan J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya. J1 itu Bani Hashim. Nah ini tidak ada yang tes tuh, yang J1 itu nggak ada. Sak dunia itu 180 wong itu nggak ada. Lihat sepi itu. Masuk cek ngotot aja, malah diharamkan malah yang di DNA ini. Wah aneh. Sing ngaramkan siapa Mas? Hanif itu mantune Gus. Mantune. Duh, lagi berarti wong tua karo mantune gak padha Mas. Astagfirullahaladzim. Oh janganlah. Sampean mantu ya kudu nyadar. Jangan menentang mertua. Atau mertua minta maaf pada umat, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, kehormatan panjenengan dan penghormatan kita pada panjenengan bukan soal keturunan Nabi, itu bukan. Apalagi kalau sudah dinyatakan berdasarkan banyak disiplin ilmu sejarah, ilmu apa namanya itu filologi, kemudian ilmu genetika, tidak terus ngotot malah jatuh. Ini laku kasus bolak-balik loh. Saya sungguh sangat menyesalkan juga sikap PBNU itu, sangat menyesalkan. Kenapa seperti itu? Tapi oke lah, itu hak mereka sebagai pengurus, silakan aja. Tapi mestinya hal-hal yang terkait dengan keilmuan itu biar menggelinding, biar didiskusikan di masyarakat. Mestinya harus berani dialog terbuka itu, yang pro maupun yang kontra. Ilmiah soalnya. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3. Sudah berapa tahun. Saya nyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan, dan sudah ada produk ilmiahnya, sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai baik sangka lagi, pakai apa? Syuhra wal istifadah. Kalau tidak diperselisihkan, oke, tidak apa-apa. Zaman dulu memang tidak diperselisihkan. Mbah Hashim atau Mbah Nawawi Banten dan lain-lain sebagai ulama iya, tapi bukan ahli nasab mereka. Tapi mereka karena tidak ada yang mempermasalahkan, maka bisa digunakan syuhrah wal istifadah, pengakuan secara umum. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan dan bisa menunjukkan bukti, lalu apa untungnya? Tetap ngotot ngaku keturunan Nabi itu, apa tidak takut dengan risiko? Nanti baca surat Al-Ahzab ayat 2 dan seterusnya itu, betapa Allah SWT murka kepada orang yang menasabkan bukan keturunannya. Menasabkan loh. Mohon dibedakan antara panjenengan istri, kemudian namanya ditambahkan suami. Misalnya Mas Khalid, istrinya apa jenis Mas? Iva Khalid. Wah, ceramah. Oh itu dosa, itu haram, bau surga, ngaji ya. Itu kan bukan menasabkan, itu mengakui sebagai suami, bukan menasabkan. Ya memang afdolnya dengan orang tuanya, tapi kan supaya suami merasa dihargai, ya oke, tidak ada masalah itu. Yang dilarang oleh Allah sementara itu mengalihkan nasab. Misalnya yang di surat Al-Ahzab itu Zaid bin Muhammad, padahal jelas bukan bin Muhammad tapi bin Harithah kan. Itu yang dilarang, dan itu bisa diambil, dipetik sebagai pelajaran untuk para siapapun yang ngaku keturunan Nabi, supaya orang-orang ini segera menyadari bahwa masalah nasab ini sesungguhnya tidak ada pentingnya untuk diperdebatkan. Dan apalagi ngaku-ngaku nasab Nabi SAW tapi kelakuan tidak sama sekali mencerminkan apa tuntunan Nabi, kan malah bahaya. Itu kok doang banget masalah nasab ini. Selamat pagi orang-orang yang dibatalkan nasabnya, tapi sekali penggugat diundang di rumahnya dianggap pengecut dan gak ilmiah. Padahal seharusnya yang datang di sini itu kan orang yang sejak dulu 2 tahun terakhir bicara tentang tesis, tapi saya belum pernah sekalipun melihat apa yang diucapkan sebagai tesis diuji dalam sidang yang lebih akademik gitu. Perkenalkan, saya Ramli, seperti yang disampaikan oleh Habib Hanif, akhirnya terbongkar nama, dan saya adalah contoh yang paling tepat untuk melogikakan secara historis nama Abdullah dan juga Ubaidillah. Bukanlah suatu yang kontroversial, bukanlah suatu yang jika tidak ada bukti historisnya, apakah dia adalah sosok yang fiktif gitu. Belum pernah saya lihat. Saya adalah orang yang selama 1 tahun terakhir ya, genap 1 tahun terakhir itu mewawancari beberapa pakar,
beberapa intelektual baik ada di Indonesia maupun di tempat yang lain, dan belum pernah saya sekalipun mendengar ketika saya sodori tesisnya Kiai Haji Madudin, kecuali para pakar itu mengatakan ini penelitian orang bodoh yang belum pernah tahu bagaimana cara ilmu nasab bekerja. Saya sengaja mengawali presentasi ini dengan kalimat seperti itu karena diakui atau tidak banyak orang yang berusaha menepis dan meng-exaggerate apa nyebutnya itu, terlalu melebih-lebihkan, meng-overrated itu penelitian yang seharusnya bisa disebut cuma clipping dan makalah, tapi naik derajatnya menjadi tesis yang sangat akademik, bahkan untuk menggugatnya pun harus seorang doktor, kredensinya jelas, kuliah di mana, namanya pun jelas gitu. Terlalu berbelit-belit dan terlalu birokratis, sementara kita selama 2 tahun melihat bagaimana beliau berkeliling dengan teman-temannya tanpa birokrasi, tanpa tedeng aling-aling. Tidak pernah saya melihat di dalam sidang akademik dan juga penontonnya pun segmented, semuanya tendensius. Tapi ya sayangnya beliau tidak hadir di sini untuk melihat apakah beliau serius tentang keseriusannya dengan ilmu pengetahuan, apakah beliau berani untuk bicara secara adil di depan orang yang berilmu. Ada Habib Hanif, ada yang sering disebut berkali-kali oleh Mas Sugeng yaitu Aventador, namanya Muhammad Asegaf Mas Sugeng. Tapi di belakang semua ini adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu, dan kita tidak ingin ada tendensi macam-macam dalam penelitian ini. Saya berusaha ini jadi klimaks dari cekcok 2 tahun terakhir karena melelahkan, terlalu banyak framing, terlalu banyak insinuasi, terlalu banyak terlalu fasis gitu. Melihat yang dilebih-lebihkan sebagai tesis itu ternyata nggak lebih dari sekadar clipping dan juga makalah. Akhirnya ada temennya yang berusaha untuk menutupi titel yang cukup tinggi yang seharusnya tidak layak diberikan kepadanya, yang akhirnya ngomong kalau ilmu nasab itu kan ilmu bangkai gitu. Wah, ilmu nasab adalah ilmu yang nyebutnya ilmu fosil. Jika memang ini saintifik, di kampus modern mana ada studinya, ada mata kuliahnya. Justru itulah masalahnya. Jika Anda semua membaca 5 kitab yang disusun oleh Kiai Imad, 80%-nya itu pakai kaidah nasab. Semuanya adalah catatan genealogi dari ulama ahli nasab. 80% tentang catatan historiografi atau catatan genealogi dari kitab-kitab nasab. 10%-nya dia memakai sentuhan dikit-dikit tentang studi kritik historis. 5%-nya lagi improvisasi tentang YDNA. Sisanya lagi 5%-nya tentang framing, nggak ada yang lain gitu. 80%-nya dia tidak memakai apapun kecuali kitab nasab. Sementara temannya sendiri ngomong kitab nasab atau ilmu nasab itu kitab bangkai. Lalu kita mau bicara tentang apa? Musalamatnya seperti apa? Musalamat, saya sebut musalamat itu karena titik pokok atau mahalun niza. Kita harus bertemu dalam perdebatan dengan sudut pandang yang kita sepakati terlebih dahulu. Ilmu nasab secara genealogi bisa dilihat atau kita uji dengan berapa macam tools. Jika itu ilmu nasab, maka harus menaati kaidah ilmu nasab. Jika itu kaidah historis, maka harus menaati kaidah historis. Terus jika memang ini bicara tools biologi atau tools genealogi, karena ini kan fenomena biologi ya, nasab atau fulan bin fulan itu kan fenomena biologis, maka harus memakai tools biologis yang memang teruji dari pakar. Gitu. Saya belum pernah mendapati, ya seperti tadi ya, belum pernah ada pakar yang saya lihat ketika saya sodori, ini ada orang yang batal-batalin nasab Alawi nih gitu. Kaget itu seperti mengira kalau Mbah Hashim itu mengharamkan rokok gitu untuk Nahdlatul Ulama maksudnya, atau ada Basul Masail di NU yang mengharamkan rokok gitu. Suatu hal yang kayaknya itu nggak mungkin. Ketika dia mengklaim, atau teman kita senior kita yaitu Bang Haji Rumah Irama mengklaim kalau sampai hakul yakin, apaan sih sampai hakul yakin, semalam ternyata beliau memberikan semacam argumentasi. Dia sampai hakul yakin itu karena tiga macam telaah sejarah, telaah filologi, terus telaah YDNA. Oke kawan-kawan, saya akan berusaha mengawali presentasi ini dari sudut pandang sebuah sejarawan. Ilmu sejarah itu tidak 100% bicara tentang kebenaran dokumen. Kita bicara tentang bukti historisnya. Bukti ada banyak, termasuk oral history atau mulut ke mulut, riwayat ke riwayat. Itulah kenapa semua kajian historis itu tidak sepicik para penggugat Ba'alawi yang mendudukkan kebenaran historis hanya berdasarkan kebenaran dokumen. Kitabnya mana, manuskripnya mana. Jika itu yang kita pakai, maka Imam Bukhari, Sahih Muslim, dan juga Sahih yang lain kita pelangi yang jaraknya itu 150 tahun atau mungkin 2 abad lebih dari baginda Nabi akan kita batalkan. Ilmu sejarah tidak sepicik itu. Jika itu yang kita pakai, maka kita akan
berpikir secara bengkok, semua cerita di masa lalu akan tidak berguna dan tidak ada artinya. Nah, itulah yang disebut dengan kritik histori, dan begitulah cara kerja seorang sejarawan. Nah, hingga akhirnya saya mendapati banyak orang yang selalu mengajukan pertanyaan tesis. Satu-satunya yang ilmiah dari kritiknya Kiai Imad tentang nasab genealogi Ba'alawi adalah di mana sumber atau bukti material dari Syuro Istifadoh. Menurut dia terputus 550 tahun terhitung dari Imam Ubaidillah hingga 895 dari penulis Al-Barqa Al-Musyiqah, Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Nah, hitungan itu pun sudah pernah saya jawab ketika menghadirkan satu naskah tunggal yang berjudul Jurus Safaf yang ditulis tahun 820, sudah menulis nama Ubaidillah. Kitab itu ditulis ketika Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran baru berumur 2 tahun. Itu tidak pernah dijawab secara metodologis, secara filologis. Yang selalu bicara filologis pun mengatakan bahwa Wazir itu sahadah keturunan dari Sayyid Hasan bin Ali. Orang-orang seperti ini mau bicara tentang filologi. Orang-orang seperti ini dipercaya sebagai pakar filolog. Orang seperti ini dipercaya sebagai pakar sejarah. Dan telaahnya yang maktang, Bang Roma katanya pakai manuskrip. Manuskrip apa coba? Satu kali pun saya belum pernah lihat para penggugat itu memakai studi filologi dan berdasarkan manuskrip. Sekadar contoh, nanti untuk detail akan saya tunjukkan ke dalam presentasi. Ini cuma prolog, nanti teman-teman melanjutkan tentang telaahnya tentang Jurus Safaf yang tidak dia terima, ya, karena Abdullah sudah disebutkan sebelum Sayyid Ali, orang yang digugat itu. Belum pernah saya lihat sekalipun dia meminta maaf karena menuduh Sayyid Ali, penulis kitab itu, sebagai pencangkok nasab. Padahal ketika beliau baru berumur 2 tahun, berarti kan masih menyusui. Mungkinkah orang yang menyusui memberikan informasi tentang kakeknya kepada orang yang 15 tahun kemudian sudah wafat? Ya nggak mungkin. Kitab itu cuma langsung diklaim ini kitab yang cukup diragukan karena naskahnya baru ditulis 45 tahun sebelumnya. Ya karena emang nggak modal, nggak mau nyari gitu. Peneliti itu kan ya memang sifatnya itu kan pencarian, to search itu berarti mencari. Jika informasi yang nggak dapat di situ, apakah benar kitab itu ditulis 45 tahun atau 50 tahun yang lalu? Akhirnya saya menemukan 3 naskah pembanding yang lebih tua dari itu. Ditulis sekitar 200-an tahun yang lalu lah. Jauh sebelum ada geger nasab, jauh sebelum ada mungkin semasa dengan Imam Murtado Az-Zabidi di Yaman sudah ada manuskripnya, dan ada intelektual yang sudah mengutip beberapa kali kitab itu dan menyebutkan Ubaidillah di sana. Saya berusaha memberikan pengantar itu untuk menunjukkan kepada Anda semua ada orang yang tidak jujur ketika melakukan gugatan. Berkali-kali saya menagih, apakah Anda bisa mempertahankan tesis Anda tentang, kali pertama disebutkan tahun 895 dari Al-Barqa Al-Musyiqah. Itu sudah ada banyak bukti material yang bisa menjawab itu. Alih-alih menjawabnya, akhirnya framing lagi. Ya seperti itulah, 80% isinya cuma kitab nasab, 10%-nya dikit-dikit bahasa sejarah, 5%-nya improvisasi tentang WIDNE kayak Askenazi, kayak paham aja gitu. Askenazi itu apa sih ceritanya? 5%-nya itu ya sisanya framing gitu. Ada ijma ulama yang disebutkan oleh diantaranya Al-Allamah Amin bin Fadlullah Al-Muhibbi Ad-Dimashqi dalam kitabnya Khulasatul Athar menyebutkan bahwasanya Alawi huwa ibnu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa fa innahu jadduhumul akbar al-jami' li nasabihim wa nasabuhum mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Menurut keterangan dari Al-Muhibbi, ini nasabnya Alwi bin Ubaidillah atau yang disebut nanti keturunannya Ba'alawi, nasab mereka itu diijma' keabsahannya oleh ahlu tahqiq, para ulama. Ini keterangan dari Al-Muhibbi, seorang muarrikh. Juga San'ani, pengarang Subul Salam Syarah Bulughul Maram yang sangat dikenal di dunia pesantren Indonesia, itu mengatakan bahwasanya yang namanya Sahadah Ba'alawi itu Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa urfan, atau syar'an wa aqlan wa urfan. Ini dalam kitabnya Al-Masail Al-Mardiyah fi Ittifaq Ahli Sunnah wa Zaidiyah. Kalau nyarinya di Google mungkin nggak ketemu. Tahu ketemu apa nggak, wallahu alam. Karena ini makhtut di Universitas Sana'a. Nah, jadi kata As-San'ani, pengarang Subul Salam ini, Sahadah Ba'alawi ini Ahlul Bait tanpa keraguan sedikit pun. Syara'an, baik secara syariat, aqlan atau secara logika, urfan atau secara uruf, tanpa keraguan sedikit pun. Nggak sampai di situ. An-Nabhani, ini yang sampai diejek-ejek oleh sebagian orang yang nggak tahu kadar beliau siapa An-Nabhani, itu sampai mengatakan inna sadatana ala bi'alawi qad ajma'atul ummah al-muhammadiyah fi sa'ir al-a'sar wal aqtar ala annahum min as-sahih ahli bait nubuwwati nasaban, dalam kitabnya Riyadhul Jannah fi adhkar al-kitab was sunnah. An-Nabhani mengatakan demikian, termasuk Ahlul Bait yang paling absah nasabnya menurut ijma adalah Sahadah Ba'alawi. Dan ini sedikit yang saya kutip. Di luar itu ada catatan internal,
Di luar itu ada catatan para nasabah yang begitu banyak yang nggak mungkin saya kutip satu persatu di sini. Bahkan ada seorang peneliti dari Oman, Sayyid Ahmad bin Awad bin Alwi al-Ibrahim Ba'alawi, itu sampai nulis kitab judulnya Idharul Haqiqah li Mudda'i Kashfil Fadhihah al-Ilmiyah. Di dalam membantah Haji Imad, itu beliau memuat nggak kurang dari 180 referensi non Ba'alawi. 180 referensi dari non Ba'alawi yang menyatakan keabsahan nasab Ba'alawi, atau menyatakan keabsahan status mereka sebagai Husaini, atau menyatakan keabsahan status Sada Ba'alawi sebagai Sada atau Ashraf. Itu nggak kurang dari 180, bahkan di sini yang saya muat 150 lebih. Saya ingat saya itu nggak kurang dari 180. Nah, ini luar biasa, jumlahnya nggak kehitung. Itu ya baru yang tertulis dari non Ba'alawi, belum yang tidak tertulis, belum yang nggak kejangkau. Mana da'il hasar, kami nggak mengatakan kami udah mencakup semuanya di sini. Nah, anehnya nih, setelah hampir 1000 tahun Sayyidina Ali bin Ubaidillah, baru muncul ada satu orang setelah hampir 1000 tahun yang tahu-tahu yang mengatakan Ubaidillah itu bukan anak Ahmad bin Isa, sehingga keturunannya bukan keturunan Ahmad bin Isa. Kalau bukan keturunan Ahmad bin Isa, berarti bukan keturunan Rasulullah SAW. Dan menariknya, dia mengatakan dengan sangat yakin Ba'alawi mustahil tersambung Rasulullah SAW. Mustahil, kata dia. Nah, ini kalau mustahil berarti dia pasti benar. Kalau dia pasti benar, berarti semua ulama itu tadi itu semuanya salah. Ini yang bikin saya tergelitik untuk meneliti, apa iya ulama-ulama besar sebanyak itu salah? Apa iya sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Hafidh As-Sakhawi, Asy-Syarqawi, Sayyid Bakri Syata, Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, An-Nabhani, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Buya Hamka, dan banyak sekali. Ya, kami nggak bisa paparkan satu persatu. Insya Allah nanti kami akan launching ini dalam buku, kami sudah siapkan semua secara ilmiah, kami uraikan secara lengkap. Ya, nanti insya Allah akan ada sesinya tersendiri. Itu kok bisa? Jadi hanya dia yang benar. Kalau mustahil tersambung berarti itu semuanya salah tuh. Semuanya nggak ngerti. Semuanya ya minimal kena prank Ba'alawi, berarti semuanya nggak ada yang paham. Ini yang menjadi titik mulai penelitian kami. Apa iya ulama tuh rame-rame salah secara berjamaah, secara kompak? Maka sebelum kita masuk, seperti yang tadi disinggung oleh Habib Syekhan bin Abdul Qadir As-Sagaf, Ketua Maktab Daim, ya, kita dudukkan dulu permasalahan sesuai dengan porsinya. Kita mau meninjau sebuah objek, kita harus tahu ini berkaitan dengan disiplin ilmu apa. Mau bicara soal bahasa, ya bicara soal nahwu sharaf, keabsahan sebuah susunan kata dalam bahasa, dan seterusnya. Kita bicara soal ini pernikahan sah apa enggak, ya lihat di ilmu fikih dong. Tinjau pakai sudut pandang ilmu fikih, sah nggak pernikahannya? Karena bukan seenaknya sendiri kita mau ninjau satu objek penelitian terus nentuin standar sendiri, kemudian bebas seenaknya sendiri menyatakan ini sah nggak sah. Coba dudukin dulu apa yang lagi dibahas. Ternyata yang kita bahas ini nasab, objeknya tentang nasab. Nasab itu ada ilmunya. Al-Allamah Haji Khalifah dalam kitabnya Kashfudh Dhunun itu menjelaskan bahwasanya ilmu al-ansab wa ilmun yuta'arraf minhu ansabun nas wa qawaiduhu al-kulliyatu wal juz'iyatu wal gharadu minhu al-ihtirazu 'an al-khata' fi nasab syakhsin. Ilmu nasab ini yang sama Mas Sugeng dibilang apa? Ilmu apa? Bangkai. Ilmu udah jadi bangkai katanya. Setahu saya para ahli-ahli DNA yang asli pun nggak pernah merendahkan disiplin keilmuan lain. Setahu saya menghargai disiplin-disiplin keilmuan lain. Itu ilmu ini ilmu yang diakui dalam disiplin keilmuan Islam khususnya. Itu sebagai ilmu yuta'arraf minhu ansabun nas, ilmu untuk mengetahui nasab-nasab orang. Wa qawaidu, dan kaidah-kaidah dalam ilmu nasab, baik kaidah yang kulli atau kaidah yang juz'i. Apa tujuan ilmu nasab? Ini nih yang paling penting. Al-gharad minhu al-ihtiraz 'anil khata' fi nasabi syakhsin. Itu ada ilmu nasab supaya orang nggak salah di dalam menilai nasab seseorang. Nah, maka kita kembali, kalau mau nilai keabsahan atau tidaknya sebuah nasab, ya lihat dong perspektif kaidah ilmu nasab itu seperti apa. Kita coba cek. Nah, sekarang apa sih pertanyaan, apa tolak ukur keabsahan sebuah nasab? Saya ini singkat saja ya, karena nanti saya akan fokus masuk ke kritisi terhadap pemikiran saudara Haji Imad. Apa sih tolak ukur sebuah nasab? Ternyata para pakar teori ilmu nasab itu menyebutkan ada beberapa turuk, beberapa jalan untuk mengitsbat nasab, untuk mengakui keabsahan sebuah nasab. Ya, di antaranya ini yang saya sebutkan mungkin yang berkaitan dengan nasab jauh. Karena kalau saya rinci satu-satu, sebagian turuk itu yang berkaitan dengan nasab dekat. Yang berkaitan dengan nasab jauh, satu tercantum dalam kitab nasab yang ditulis oleh ulama ahli nasab atau nasabah yang terpercaya atau thiqah.
Turuk ya, berarti jalan. Salah satu aja terpenuhi udah cukup. Yang kedua, tersebar luasnya serta terkenalnya nasab tersebut atau yang dikenal dengan syuhra istifadhah. Sekiranya nggak mungkin yang menyebarkan itu sepakat dusta. Nah, ini termasuk jalan yang mujma' alaih, ijma' madzhab Islamiyah, ijma' bahwasanya syuhra istifadhah, terkenalnya sebuah nasab, populernya sebuah nasab tanpa ada yang membantah satupun dari masa ke masa itu ya, itu adalah termasuk salah satu cara menetapkan keabsahan sebuah nasab. Ini ibarat-ibarat ini saya nggak perlu baca satu persatu ya, terlalu panjang kalau saya baca. Di antaranya ini nih, singkat saja. Wa qad wada'a a'immatun nasab kama fi ad-durar as-saniyah wal ishraf wa syakl al-badi' wal mudhish al-mutrib wa ashara ilayhi nuzzar al-ansab kama al-madha wal qassar wal najfi wa ibn tabtaba ila an qal taq'idan wa istiqan min asy-syari'ah turuqan fi itsbat an-nasab. Ada cara-cara yang memang diambil dari syariat untuk mengisbat nasab. Apa saja? Satu, syahadat a'immat nasab al-mu'tabarin ala sihhatin nasab, kesaksian para ulama-ulama nasab yang otoritatif, yang mu'tabar tentang keabsahan sebuah nasab. Kemudian as-sama' al-fashi wa huwa istifadatu dzikri 'inda al-'am wal khassa, tersebarnya sebuah nasab dan seterusnya dan seterusnya. Ini turuk, cara-cara di dalam mengisbat nasab. Satu saja terpenuhi, kayak kita mau ke Bogor, bisa lewat jalan tol, bisa lewat Depok, bisa lewat Bekasi, muter ke Cibarusah. Ada banyak jalan. Satu aja kita tempuh tuh sampai ke Bogor, berarti itu namanya turuk. Nah, nanti akan kita bahas. Ada turuk, ada syurut. Turuk itu beda dengan syurut. Ya. Nah, ini jadi secara garis besar ulama nasab itu setidaknya kalau yang berkaitan dengan nasab jarak jauh ada dua. Satu, diakui oleh ulama nasab atau ada bahasa lain khattun nasabah, dicantumkan dalam kitab nasab ulama-ulama nasab yang mu'tabar, yang otoritatif. Yang kedua, syuhra istifadhah, keterkenalan sebuah nasab. Itu merupakan cara tolak ukur mengakui keabsahan sebuah nasab, khususnya yang jarak jauh, yang sudah ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Nah, pertanyaan sekarang, nasab Balawi apakah memenuhi standar tersebut? Ini simpel sekali. Apakah nasab Balawi memenuhi standar tersebut? Nasab Balawi dicantumin nggak sama para nasabah, diakuin nggak? Kemudian ketersambungan nasab Balawi itu udah masuk syuhra istifadhah nggak sebagai Husaini, sebagai keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib? Sederhana saja standarnya itu kalau menurut perspektif ilmu nasab. Ternyata faktanya sebagaimana kami uraikan di buku ini panjang lebar, itu keabsahan nasab Balawi diakui oleh para nasabah yang mu'tabarin. Di antaranya Muhammad Kadzim bin Abil Futu al-Yamani al-Musawi, di situ Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Begitu juga Muhammad bin Husain as-Samarqandi, Sayyid Dhamin bin Syadqum, kemudian nasabah Abu Alamah, kemudian Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi sampai nulis kitab Ar-Raudhul Jali, kemudian juga sampai menulis catatannya terhadap Al-Musyajjarul Kasyaf. Begitu juga Syekh Syaraf Al-Ubaidiri, walaupun bukan sumber primer kita temukan tapi melalui sumber sekunder, ada yang mengutip dari Murtadha Az-Zabidi. Sumber sekunder itu kan juga dipertimbangkan di dalam ilmu sejarah, ilmu riwayat, ilmu nasab dan seterusnya. Intinya ini sebagian saja yang saya masukkan. Intinya para nasabah di kitab-kitab nasab mereka yang mu'tabar mengakui nasab Sa'adah Labi Alawi. Kemudian yang kedua, bukan hanya di kitab nasab, ternyata data yang ada di kitab nasab ini ditunjang oleh data dari sering kitab-kitab nasab. Itsbatnya pakai kitab nasab. Tapi kalau kita mau cari jejaknya, data itu ditunjang dari kitab-kitab sejarah, kitab asanid, kitab sabat, ya banyak sekali. Lagi-lagi nanti silahkan, ini insya Allah akan kami buka kitab ini secara publik, siapapun nanti akan bisa mendownload pada waktunya. Itu akan kami uraikan panjang lebar siapa saja para sejarawan, kemudian para ulama syariah, ulama-ulama besar sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Janadi, kemudian Ibnu kurang dari 140 kurang lebih di buku tersebut insyaallah. Kemudian juga belum lagi ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Abdul Hamid Qudus, Ki Soleh Darat, Syekh Mahfud Turmusi, Syekh Mukhtar bin Atarid Al-Jawi Al-Bogori, Profesor Dr. Abdullah bin Nuh, begitu juga Musidud Dunya Syekh Yasin Fadil, dan masih banyak lagi baik kitabatan atau nutqan. Juga syuhra istifadhah. Thariqah yang kedua untuk menetapkan keabsahan nasab syuhra istifadhah. Apakah nasab Balawi diakui secara syuhra istifadhah? Ya, jelas. Nanti akan diuraikan secara pandang lebar oleh Al-Ustadz Muhaimin Bahiruddin dari Sarang. Beliau alumni Sarang.
Kemudian juga di sini dikatakan wa kutubut tarikh tafihatun bil alaf min tarajimil alam jazimatun anna fulan ibn fulan qurasyiyyun hasaniyun husainiyun syaibiyun ila akhirih wa lam yadhkuru li haula awamid nasab wa lam yashtarituha wa ma dzaka illa li syuhratihim bitilka al-ansab wa sifatuha. Ya, banyaknya kitab ulama yang secara serentak nyebutin Ba'alawi Husaini, mereka Sa'ada Asyraf dan seterusnya. Banyaknya kitab-kitab ulama yang menyebut mereka sebagai Husaini saja walaupun nggak nyebutin amudun nasab. Itu nggak lain dan nggak bukan menjadi indikator keabsahan syuhra istifadah di mata para ulama-ulama tersebut. Nah, nanti akan kita bahas secara gamblang insya Allah. Nah, kesimpulannya kalau kita mau pakai tolak ukur ilmu nasab dengan dua turuk tadi, nasab Sa'ad Ba'alawi hukumnya sah. Makanya Sayyid Mahdi Rajai dalam takrir beliau sebagai seorang pakar, sebagai seorang ahli yang hidupnya didedikasikan untuk meneliti nasab, bukan dadakan ya, bukan meneliti nasab dadakan, hidupnya didedikasikan untuk meneliti nasab, tahqiqan wa kitabatan, itu dengan tegas mengatakan ya bahwasanya Sa'ad Ba'alawi min khilal ibnihi Abdillah al-ma'ruf bismi Ubaidillah wa laqad ishtaharat sihhatu nasab Sa'ad bin Alawi min haythul fiqh wa ilmi al-ansab wal haqa'iq at-tarikhiyah al-mukhtalifah wa taqarir ulama nasab mundu qurun. Yang namanya Mahdi Raja ini An-Nasaba mengatakan nasab Ba'alawi sah dan keabsahannya itu populer dari segi ilmu fikih, dari segi ilmu nasab, dari segi fakta sejarah, dan dari segi takrir keterangan-keterangan dari ulama nasab mundu qurun semenjak berabad-abad, tanpa keraguan sedikit pun beliau mengatakan ini. Nah, sekarang berarti dari sini kita udah bisa paham ternyata ulama-ulama yang banyak itu nggak salah, mereka udah benar. Secara perspektif ilmu nasab ulama-ulama tadi itu udah benar. Nah, kalau ulama udah benar kemudian ada yang mengatakan nasab Ba'alawi mustahil tersambung, berarti yang ngomong mustahil tersambung itu yang bermasalah, bukan ulama yang rame-rame yang salah. Dari mana bermasalah ini, Saudara Haji Imad? Kami setidak-tidaknya mengidentifikasi. Setelah kami teliti bersama-sama, kami duduk bersama-sama, kami bingung, kenapa kok orang ini bisa nabrak semua ulama? Kenapa bisa nganggap semua ulama ini salah? Padahal faktanya kalau ditimbang pakai tolak ukur ilmu nasab, dia yang salah. Apa? Setidak-tidaknya kami lihat ada 9 penyimpangan Saudara Haji Maduddin Usman. Poin besarnya, nanti masing-masing poin ini akan ada perinciannya satu persatu. Yang pertama, dia mengkaji ilmu nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Nah, kemudian yang kedua, menentang, mengabaikan, bahkan merendahkan pengakuan para ulama mu'tabarin terhadap keabsahan nasab Ba'alawi. Yang ketiga, kesesatan logika. Yang keempat, memfitnah para ulama. Yang kelima, khianat ilmiah. Yang keenam, melakukan kebohongan publik. Yang ketujuh, menjiplak pemikiran orientalis dan tokoh-tokoh non-aswaja. Yang kedelapan, tidak mempunyai kompetensi dalam ilmu nasab. Dan yang kesembilan, dengan gampangnya membatalkan nasab menggunakan hasil tes DNA. Nanti itu akan dibahas satu persatu. Saya akan fokus ke yang pertama dan yang kedua. Ini saya baru mau masuk ke substansi. Yang pertama, Imad ini nabrak tatanan ilmu nasab, Saudara Imad. Jadi ini ada testimoni. Nah, ini terima kasih banyak Gus Rumel, peneliti beneran yang sampai ke luar negeri mau wawancara para pakar. Gus, ketika mewawancara An-Nasabah Ibrahim bin Mansur, yang memang kitabnya banyak dijadikan rujukan oleh Saudara Imad. Kalau kita baca buku-buku Imad, tulisan-tulisan itu banyak merujuk ke Nasabah Ibrahim bin Mansur. Apalagi Al-Ifadah, terkait syuhra istifadah itu dia banyak merujuk ke kitab tersebut. Jadi sebelum hasil wawancara ini keluar, ya, Haji Imad tuh sering mengutip daripada kitab-kitabnya Ibrahim bin Mansur ini. Walaupun setelah hasil wawancaranya keluar ternyata ngakuin Ba'alawi, lain lagi itu ceritanya nanti. Ya. Kata beliau, la yubtilu nasab al-ashraf al-Ba'alawi al-Husainiyin illa rajulun jahilun bi usul wa qawaid ilmi nasab. Enggak membatalkan nasab Ba'alawi kecuali orang yang enggak ngerti usul dan kaidah ilmu nasab. Itu salah satu sebab utamanya. Nah, sekarang saya pengen buktikan benar nggak nih omongan beliau. Coba kita lihat apa aja kaidah ilmu nasab yang ditabrak oleh Haji Maduddin Usman ini. Yang pertama, mewajibkan kitab sezaman. Ini ada artikel, dia menulis kitab sezaman adalah mutlak untuk meneliti kesahihan nasab. Mutlak berarti nggak boleh nggak. Kalau nggak ada kitab sezaman di setiap tabaqatun nasab itu harus ada kitab sezaman, berarti itu kalau mutlak ya. Nah, kalau nggak ada berarti nanti nggak sah sebuah nasabnya. Kalau bahasa beliau kitab sezaman atau yang mendekati. Nah, sekarang saya pengen urai dulu. Kita lihat mata rantai dari kesimpulan Imad ini, ada mata rantai yang hilang. Kita perhatikan baik-baik. Pertama, mata rantainya kita urut nih. Imad mensyaratkan kitab sezaman sebagai syarat mutlak. Yang kedua, para habaib dianggap tidak memberikan syarat yang diminta Imad. Mata rantai yang ketiga, karena tidak ada kitab sezaman, Imad hakul yaqin pakai qaf.
haqqul yaqin, bahwa nasab Ba'alawi rungkat dan para muhibbin imat bersorak riang gembira. Ini dari satu ke dua ini ada mata rantai yang harusnya dilompati. Apa yang dilompati? Seharusnya tuh kita sebelum beralih ke yang kedua nanya dulu dalam ilmu nasab, apakah kitab sezaman merupakan syarat mutlak dan satu-satunya syarat untuk mengkonfirmasi sebuah nasab. Ini dilompati. Jadi langsung ahlan wa sahlan, nggak ada kitab sezaman berarti rungkat, berarti batal. Ajib. Pertanyaan yang belum dijawab, kitab sezaman itu syarat atau bukan dalam ilmu nasab? Nah, setelah kami teliti dalam buku-buku kitab-kitab teori ilmu nasab, ya, ternyata nggak ada satupun ulama yang menjadikan adanya kitab zaman itu sebagai syarat mutlak. Syarat mutlak keabsahan sebuah nasab nggak ada. Yang ada apa? Tadi khutun nasabah, ada keterangan dari nasabah walaupun nggak sezaman. Kemudian juga syuhra istifadah. Bahkan di sini Sayyid Walid Al-Uraidi. Walid Uraidi ini cucu daripada Ahmad bin Isa dari jalur Ali bin Ahmad bin Isa, dan dia ngakuin Ba'alawi. Padahal kalau Ubaidillah itu fiktif, harusnya yang protes dia, karena kakek saya dicuri ini, dicangkol ini, jadi apa istilahnya, cangkok. Tapi ini cucunya Ali bin Ahmad bin Isa, saudaranya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tapi nggak ada masalah karena jelas sekali bagi mereka itu. Waktu itu mengatakan ajma'an nasabun fit tahaqquq bi iqrar nasab ma an yatathabbat. Nah, konsekuensinya gara-gara syarat kitab zaman ini apa yang dilakukan ini fatal sekali. Dan ini nanti akan kita jelaskan apa konsekuensi daripada syarat ini. Gara-gara alasan ini, imat itu nolak catatan para nasabah yang nggak sezaman. Ditolak mentah-mentah catatan nasabah yang nggak sezaman gara-gara syarat ini nih. Padahal syarat catatan nasabah itu menjadi syarat keabsahan sebuah nasab walaupun nggak sezaman. Kenapa kok diterima catatan para nasabah walaupun nggak sezaman? Karena satu, ilmu nasab ini berdasarkan riwayat. Nggak ada ilmu nasab itu akal-akalan, nggak ada nama muncul atau ditulis. Maka kalau ada nasabah yang thiqah, dia nggak akan mengisbat sebuah nasab kecuali setelah proses validasi. Itu prosesnya. Karena ada ancaman dari Rasulullah SAW. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang bohong atas nama Rasulullah SAW itu siap-siap tempatnya di neraka, kata Nabi SAW. Bahkan secara nasab secara umum sekalipun, laisa min rajulin idda'a li ghairi abi wa huwa ya'lamu illa kafara billah wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, itu orang yang ngaku-ngaku bukan bapaknya itu adalah kufur. Ngaku-ngaku aja kufur, apalagi nyambungin nasab orang. Dan mendapatkan ancaman laknat dalam riwayat-riwayat hadis lain. Maka para nasabah yang thiqah ini nggak sembarangan. Nanti kalau sudah nyatet melalui proses validasi, ya betul-betul diperiksa, ini betul-betul nyambung apa enggak, dan pasti by data sebelumnya. Walaupun ya tradisi catatan kaki itu sejak kapan sih? Tradisi nyebutin sumber sejak kapan sih? Dan kalau mau dibuka itu kitab-kitab nasab yang dipakai oleh saudara Imad Tahdzibul Ansab, kemudian juga Al-Majdi dan lain-lain, itu saya lihat nggak ada yang nyebutin sumber referensi itu di catatannya. Karena memang dia nasab itu mencantumkan setelah dia proses validasi, menurut dia ini udah tepat secara ilmu nasab, secara ilmu syariah itu dicantumkan. Makanya keterangan seorang nasabah yang thiqah, yang mu'tabar, yang diakui kepakarannya dari ilmu nasab itu diterima. Dan Sayyid Hussein bin Haidar al-Hashimi dalam kitabnya Rasail fil Ilm Ansab ini menceritakan bagaimana proses validasi yang dilakukan oleh seorang nasabah sehingga begitu kuat. Nah, itu dia melalui proses tahrirun nasab, bima'na an yabsutan nasab taratan wa yushajjiruhu ukhra, ya ditahrir dulu, ditahqiq itu nasab. Kemudian setelah itu diukur ini masuk akal apa enggak, zamannya, waktunya, wafatnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau memang sah nanti udah benar diperiksa ini abudun nasabnya udah mustaqim atau belum, perlu ditakwim atau tidak, perlu diluruskan atau tidak, ada yang perlu dikoreksi atau tidak. Itu diperiksa secara detail. Nah, ini sebelum saya lanjut sedikit ini ada yang lucu nih. Ini dikutip oleh saudara Imad di dalam salah satu artikelnya, ibarat ini untuk membenarkan syarat sezaman. Nah, kata-kata ini nih. Nasabah itu kalau sudah memvalidasi nasab, wa yuwathiq hadhihi tabaqat min al-masadir al-mu'tabarah ma amkan ila akhir tabaqatin yumkinu tawthiquha wa takhrijuha min tilkal masadir. Nah, ini oleh Imad dikatakan ini sebagai syarat untuk menilai keabsahan sebuah nasab. Padahal begitu saya buka ke kitab aslinya, itu Sayyid Hussein bin Haidar al-Hashimi lagi cerita, ini loh proses nasabah kalau lagi memvalidasi sebuah nasab.
Artinya kalau udah ada nasab, dicantumkan udah nasabah, itu udah melalui proses ini. Itu yang pertama tuh. Jadi ini bukan syurut itsbatun nasab, bukan. Sayyid Hussein bin Haidar Hashimi lagi cerita, ini loh proses validasi nasab yang dilakukan oleh para nasabah al-habar yang sekarang kitab-kitabnya itu kita nikmati. Jadi justru ini menguatkan bahwasanya keterangan seorang nasabah itu luar biasa validasinya. Kemudian yang kedua ada yang menarik. Himat ini menerjemahkan wa yuwathiq hadhihi tabaqat minal masadir al-mu'tabara ma amkan ila akhir tabaqatin yumkinu tawthiquha wa takhrijuha min tilkal masadir. Wa yuwathiq diartikan dan nasabah itu harus menguji. Yuwathiq itu diartikan menguji. Saya ingat betul itu di websitenya. Jangan sampai direvisi nanti Gus tulisan di websitenya itu. Menguji setiap tingkatan nasab ini dengan sumber-sumber sebisa mungkin sampai tingkatan akhir yang bisa dilakukan. Nah, ini dijadikan alasan dalil harus ada kitab sezaman. Padahal di sini sedang satu yuwathiq itu artinya bukan menguji. Yuwathiq itu artinya menguatkan dengan dokumen, dengan data. Dan itu pun di sini bukan syarat mutlak, ma'amkan sebisanya. Kalau bisa ya bagus. Kalau nggak bisa terus nggak semerta-merta nasab itu dianggap batal. Kalau ada kitab sezaman ya bagus, luar biasa. Tapi kalau enggak, ya nggak semerta-merta kitab itu dianggap, nasab itu dianggap batal. Jadi itu. Jadi kenapa? Yang ingin saya bahas di sini, kalau tadi Habib Syekhan mengatakan nasabah itu keterangannya diterima, yang pengen saya bahas kenapa nasabah itu keterangannya diterima walaupun nggak sezaman. Karena memang setelah melalui proses validasi yang begitu kuat, kemudian ada ancaman dari Nabi, bohong atas nama Nabi, neraka, menisbatkan kebukan bapaknya neraka. Bahkan Ibnu Hajar juga memberikan postulat bagaimana seorang itu ulama harus punya ghirah. Jangan sampai ada orang yang intisab ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bighairi yang padahal dia nggak berhak, nggak nyambung nasabnya tapi dia pura-pura nyambung. Itu jadi ghirahnya para ulama betul dalam menjaga kemudian nasab Rasulullah SAW. Sehingga seorang nasabah itu keterangannya walaupun nggak sezaman sudah barang tentu dia wajib untuk mengambil data dari yang sebelum-sebelumnya, sehingga apa yang dia cantumkan itu harus sudah terverifikasi menurut standar ilmu nasab dan ilmu syariat. Nah, dan ini pola yang dilakukan dalam ilmu nasab sejak awal. Ini dalam kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf wa fi Kashfi Mudda'i Syaraf karya Ibrahim bin Mansur juga. Di sini dikatakan walaisatir riwayah fadlan an wathiqatin nasab syai'an muhdatsan la aslahu fi ilmi nasab bal nasab qama 'ala riwayah faha kutubun nasab al mutaqaddimah ka kitab nasab Quraisy limu'rij bin Amr ibn al Harith as-Sadusi. Ini tahqiq a'lam mesti ditahqiq, mesti dipastikan. Wa jamharatun nasab ibn al-Kalabi Hisham bin Muhammad ibn Sa'ib tahun 204, yang tadi tahun 995. Wa ghairi hamdal kutub kullu hagamat al-riwayah. Kitab-kitab nasab yang paling awal sekalipun nasab Quraisy, kemudian jamharat nasab itu baru ada tahun 195 wafatnya mualifnya. Dan tahun 204. Artinya apa? Nasab yang diceritakan nasab orang-orang yang ratusan tahun sebelumnya. Tapi kenapa diterima? Karena mereka memang melakukan periwayatan dari lisan ke lisan yang mereka cantumkan sudah sesuai standar daripada ilmu syariat, maka mereka cantumkan. Karena kalau mau dituntut harus sezaman, ini nggak ada yang diterima. Ini dari awal munculnya ilmu nasab nggak ada yang diterima. Karena awal pun tahun 195 wafatnya itu pengarang Nasab Quraisy, dan pengarang Jamharatun Nasab tahun 204 wafatnya, itu meriwayatkan menceritakan tentang nasab-nasab yang ratusan tahun sebelumnya, dan itu diterima oleh para ulama. Karena mereka berdasarkan satu thiqah periwayatannya. Yang kedua, nggak mungkin mereka ngarang-ngarang. Kalau mereka ngarang-ngarang, terbukti ulama akan menjarah. Ulama akan kompetensi dia sebagai seorang nasabah dan kethiqahannya akan diserang oleh para ulama. Itu yang pertama. Kemudian ada contoh-contoh. Ini saya kasih contoh-contoh real. Bagaimana para ulama itu selama nasab itu syuhra wal istifadah, terkenal, ulama-ulama itu akan menerima nasab tersebut walaupun nanti ada nama-nama yang kalau ditarik ke atas nggak akan ketemu di kitab nasab manapun, di kitab tarajim manapun. Ini kita bisa lihat ini. Nah, ini namadzij qabul riwayat amudin nasab raghma adami dzikri ba'd al-ajdad fil kutub. Saya kasih contoh-contohnya. Ini saya ambil dari kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf. Kita lihat. Ini contohnya diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hei, Imam Dajjal. Imam pemecah belah umat. Kalau Ubaid ini bukan anaknya Ahmad bin Isa, lalu anak siapa? Tanggung jawab katanya. Mengatakan Ubaid bukan anaknya Ahmad, tapi tidak tahu katanya Ubaid anak siapa. Saya memang waktu itu belum tahu. Saya jawabnya, ya bukan urusan saya. Yang jelas Ubaid ini bukan anak Ahmad. Mengenai anak siapa dia, curus cari sendiri kata saya. Sekarang saya sudah tahu Pak. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zaman karya Husain Al-Ahdal. Kemudian bantahan-bantahan
sudah dilontarkan, tidak terima mereka dikatakan nasabnya terputus dari sisi ilmu nasab, terputus dari sisi ilmu sejarah, terputus dari sisi ilmu DNA, tidak relevan dan tidak linier akhlaknya dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih mereka menggunakan dalil, para Ba'lawi dan para pendukungnya ini, bahwa nasab Ba'lawi masih bisa untuk diselamatkan dengan teori husnudzon. Saya jawab, husnudzon di dalam kaidah dikatakan la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Dzon itu tidak bisa lagi dihitung apabila sudah jelas salahnya. Nasab Ba'lawi dilawan pakai husnudzon sudah tidak bisa, la ibrata. Kenapa? Karena qad tabayyana khata'uh, salahnya sudah nampak. Menggunakan dalil suhrah dan istifadah, bahwa sekarang ini kan sudah terkenal, seluruh orang sudah tahu, dikenal bahwa yang namanya Habib itu cucu Nabi. Saya jawab, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, qala rahimahullah, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifuh. Nasab itu memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah. Istifadah itu Bapak ngedengar bahwa Kiai Suparman ini sudah punya istri, dengar dari orang. Lalu bapak-bapak tidak pernah tahu dulu kapan nikahnya, tapi udah tahu bahwa dia punya istri, buktinya punya anak. Itu katanya Kiai Suparman jejaka apa sudah punya istri, sudah, buktinya punya anak, sudah surah dan istifadah, dengar dari orang. Kawinnya nggak tahu, nggak menyaksikan, itu namanya istifadah bainan nas, orang dengar-dengar. Itu hukumnya kalau kita bersaksi ditanya hakim, sumpah demi Allah, apakah engkau tahu bahwa Kiai Suparman itu sudah punya istri? Sudah. Dia bukan jejaka? Bukan. Itu walaupun salah tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah suhrah dan istifadah, Kiai Suparman sudah punya anak. Tapi illa ayasbuta ma yukhalifuh, kecuali telah datang dalil yang mengatakan sebaliknya. Apabila telah ada dalil yang mengatakan sebaliknya, dalilnya jelas, maka suhrah istifadah ini sudah tidak bisa lagi dipegang sebagai cara penetapan nasab. Orang datang ke pondok Miftahul Jannah bawa anak, ini siapa? Anakku. Padahal itu anak angkatnya. Kemudian dia tinggal di sini 1 minggu, orang manggilnya itu anaknya bapak si fulan itu. Tapi kalau sudah nyata datang sebuah bayyinah sharihah bahwa itu hanya anak angkatnya, maka tidak boleh lagi kita bersaksi atas nama Allah, sumpah di depan pengadilan bahwa dia adalah anak dari orang yang mengaku ayahnya itu. Kenapa? Sudah jelas dia anak angkatnya. Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Jadi orang yang berpatokan membela nasab Ba'lawi dengan suhrah wal istifadah gugur. Yang ketiga, ada yang berpatokan membela nasab Ba'lawi karena taklid kepada Ibnu Hajar, kepada siapa lagi kemarin, Murtadha Az-Zabidi. Syekh Ibnu Hajar, Syekh Murtadha Az-Zabidi katanya sudah menetapkan dalam kitabnya. Kalau Syekh Murtadha Az-Zabidi ini kemarin sudah saya jawab bahwa kitabnya kitab palsu, manuskripnya bohong, dapat ngarang sendiri. Manuskrip dikarang 50 tahun yang silam, dituliskan karya Murtadha Az-Zabidi. Padahal itu kitab bukan karya Murtadha Az-Zabidi, karya seseorang di Mesir yang bernama Hasan bin Qasim, Hasan Muhammad Qasim. Hasan Muhammad Qasim ini adalah teman dari bin Yahya yang ada di Mesir. Saya menduga bahwa Hasan Muhammad Qasim ketika menulis itu pesanan daripada bin Yahya ini. Dia mengatakan bahwa saya menyalinnya dari kitab asli yang berupa manuskrip di sebuah khazanah perpustakaan yang ada di Mesir, namanya Khazanah Sadah Al-Wafaiyah. Saya tantang, coba lihat di dalam
Khazanah Sadal Wafaiyah, ada tidak tulisan seseorang yang mengaku bernama Abdul Mu'ti? Abdul Mu'tinya itu katanya menyalin dari Murtado Az-Zabidi, kemudian Hasan Muhammad Qasim ini menyalin dari tulisan Abdul Mu'ti. Tidak ada, Pak. Yakin seyakin-yakinnya, algoritmanya sudah ketahuan. Yang semacam itu bukan hanya di dalam kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtado Az-Zabidi, tapi dalam kitab Abnaul Imam pun begitu, Bang Ba'lawi. Ada sebuah kitab manuskripnya 20 lembaran, kemudian dia diatribusikan sebagai karya Ibnu Toba yang lahir 199 Hijriah, kemudian dicatat di jilidnya tahun yang 400-an Hijriah, dikatakan sebagai abad kelima, tetapi kemudian dicetaknya oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat 2 tahun. Lalu itu karangan siapa sebenarnya? Di situ ada Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Isa. Betulkah orang yang lahir tahun 199 telah mencatat orang yang wafat 383 Hijriah? Mustahil. Lalu karena dia bingung, di dalam mukaddimahnya dikatakan dia wafat 199, di jilidnya ditulis 400 Hijriah. Bingung itu orang. Jadi ngebohong, tapi juga dia bingung. Akhirnya ngacak gitu kitab. Maka kitab Abnaul Imam yang sekarang sedang pegang oleh Pak Muhdor itu sambil marah-marah, Imad Dajjal. Saya dibilang Dajjal. Dajjal itu matanya satu, saya matanya dua. Dajjal tidak suka sholat, saya suka sholat. Dajjal tidak punya pondok, saya punya pondok. Dajjal itu tidak jadi LBM PBNU, saya LBM PBNU. Dajjal itu tidak punya organisasi namanya Rabita Mahid Islamiyah, saya ketua RMI PWNU Banten. Dajjal tidak bisa berfatwa atas nama agama, saya ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Masa sebagai Dajjal? Ini kitab abad keempat, ini kitab abad keempat. Marah-marah, luar biasa. Malahnya takut saya ngeliat wajahnya, kan bukan wajah Arab dia, wajah mana kali kan. Takut amat kita, saya anak kecil takut sama dia. Nah, ternyata setelah dia ngomong kitabnya Abnaul Imam. Ini ketinggalan kereta, Pak. Kita sudah ngomong semenjak kita bikin sebuah tesis 2 tahun lalu. Kita sudah ngomong kitab Abnaul Imam la yuhtaju bihi wa la yu'tamadu alaihi li'annahu kitabun mudallasun mudrajun ilal qidbi akrab. Kitab ini kitab dusta, walaupun tidak sepenuhnya dusta karena ada 20 halaman yang benar. Abdullah nggak ada ditambahin sendiri, tapi itu sah dikatakan kitab palsu. Kenapa? Di dalam KBBI dikatakan yang namanya susu palsu itu susu asli dicampur air, itu disebut susu palsu. Maka ketika kita ngomong itu kitab palsu sah. Kenapa? Ada yang aslinya 20 lembar, tapi yang palsunya 160 lembar. Maka disebutlah kitab palsu. Yang namanya kitab palsu tidak semuanya palsu. Seperti susu palsu dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang namanya susu palsu susu asli yang dicampur air. Jadi mereka menggunakan dalil-dalil apa tadi, suhrah wal istifadah, ya, itu sudah terbantahkan. Bi annan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifu. Kemudian pakai dalil taklid tadi tuh, kita ngomong taklid udah. Dalil taklid terbantahkan. Limada? Li anna taklida ba'da zuhuril hujjati haram. At-taklid ba'da zuhuril hujjati haram, la siyama lil ulama alladziina yastati'una al-istidlal. Apalagi bagi ulama yang mampu istidlal. Haram. Tes DNA itu haram. Yang ngomong tes DNA haram ya. Ya mana ada maling itu menghalalkan sidik jari. Kalau maling habis nyuri dia itu kena, saudara nyuri, Bapak tahu dari mana? Dari sidik jari. Sidik jari itu haram. Enggak ada dalam kitab Fathul Muinnya, ya enggak ada. Sekarang orang mau dites pakai DNA, diharamin dulu tes DNA-nya. Padahal tes DNA itu adalah untuk mengetahui kebenaran kemaslahatan.
Dalam kaidah dikatakan idza wujidatil maslahatu fathamma syar'ullah. Apabila sebuah kemaslahatan ditemukan, fathamma syar'ullah, disitulah ada syariat Allah. Jadi apa aja pakai dalilnya mereka itu sudah terbantahkan. Ini isinya belum ngomong nih saya. Dari bantahan mereka itu aja. Karena isi mereka tidak bisa jawab, mereka pakai kaidah-kaidah. Kemarin orang dari Iran katanya ulama ahli nasab mau membantah ulama Indonesia. Datang dia pakai video, datangnya pakai video doang, nggak berani orangnya. Udah saya tantang lama, tapi nggak berani. Saya mau datang ke sana atau Anda yang datang kemari? Nggak mau. Maunya pakai video aja. Pakai video kemarin. Dalilnya apa? Dikirain dari Iran datang ke Indonesia ngelawan santri Indonesia itu pakai dalil. Tidak, dalilnya sudah ketinggalan zaman. Satu, dia dalilnya surah istifadah. Yang kedua adalah adamul dzikri la yadullu ala adamul wujud. Tidak disebutkan katanya bukan berarti tidak ada. Hanya begitu saja. Kita lawan pakai kaidah adamul al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Kita telah tahu bahwa tidak adanya dalil itu menunjukkan bahwa tidak adanya madlul. Dalil yang menyebutkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad itu tidak ada. Itu menunjukkan bahwa Ubaid itu memang tidak ada sebagai anaknya Ahmad. Pakai apa lagi itu saya mati rojai dalilnya? Oh, katanya tidak mesti seseorang yang hidup di suatu belahan bumi itu diketahui oleh ulama yang ada di belahan bumi lainnya. Bisa jadi penulis kitabnya itu hidup di suatu tempat yang jauh dari Ubaid. Ya Ubaid anak siapa? Anak Ahmad. Lah Ahmadnya ditulis. Anak Ahmad yang lain Muhammad, Ali, Husain ditulis. Kenapa Ubaid ini satu nggak ditulis? Jawabannya cuma satu, karena Ubaid ini memang bukan anaknya Ahmad. Dudu anaknya Ahmad, makanya anak kalian ditulis. Si Ubaid gimana? Kenapa? Ya dudu anaknya Ahmad. Wih, bisa bayar anak wayuan ya. Mana dalilnya kalau anak wayuan? Apakah dikatakan bahwa Ahmad bin Isa punya istri 2, 3? Nggak ada. Bisa jaga gawe-gawe. Bukti nek kiai-kiai geneng kene akeh sing ora duwe rabine roro pada pejiri-pejiri. Pejitet-pejitet rabine siji-siji kabeh. Kecuali ilaman fi qalbihi syaja'ah. Baru berani punya istri 2. Betul nggak? Yai Ainun berapa? 1 kan? Itu minal khaifin. Yai Ainun minal khaifin. Jangan pakai dalil-dalil yang tidak ada. Apalagi dalil-dalilnya itu. Lah sudah jelas dari abad pertama mereka mengaku itu, yaitu abad 9 Hijri. Baru dari situlah mereka itu namanya disebutin, Pak. Oleh siapa? Mereka punya leluhur, ini para kabib-kabib di Indonesia, namanya Ali bin Abu Bakar Asyakran. Wafat 895 Hijriah. Dialah yang nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah fi lubsil hirqah, apa itu? Al-Burqatul Musyiqah ajalah. Di dalamnya dia mengurut nama-nama leluhurnya. Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawila bin Ali Saibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Benar enggak ini Ubaid anaknya Ahmad, anaknya Isa Ahmadnya? Tidak benar. Karena sebenarnya Ubaid ini anaknya Isa, Isanya anaknya Alwi, Alwinya anaknya Himham, Alwinya anak Muhammad, Muhammad anak Himham, Himham anak Awan, bukan keturunan Nabi itu. Sudah ketahuan, saya sudah tahu siapa bapaknya Ubaid sebenarnya. Dulu orang-orang itu pembela Ba'lawi, nasab Ba'lawi mengatakan, Imad Dajjal, Imad pemecah belah umat. Kalau Ubaid ini bukan anaknya Ahmad bin Isa, lalu anak siapa? Tanggung jawab katanya. Mengatakan Ubaid bukan anaknya Ahmad, tapi tidak tahu katanya Ubaid anak siapa. Saya memang waktu itu belum tahu. Saya jawabnya, ya bukan urusan saya. Yang jelas Ubaid ini bukan anak Ahmad. Mengenai anak siapa dia, curut cari sendiri kata saya. Sekarang saya sudah tahu, Pak. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zaman karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu.
Rumel Abbas itu sama saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal yai, bukan Balawi. Iya, tapi sama-sama terputus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu membantu antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Sekarang pun Al-Ahdal yang ada di Malaysia namanya Al-Mahdali itu bikin kitab membantah saya. Dalamnya cerita fiksi saja bahwa ini sudah terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubaid. Kenapa sekarang berani membatalkan? Apakah tidak takut kepada baginda Nabi? Bagaimana nanti kalau bertemu dengan baginda Nabi membatalkan cucu-cucunya Nabi? Hei, jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi, ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab Acan, DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab Acan, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da dhuhuril hujjati haram, la ibrata bi dhannil bayini khata'u. Akeh kita medalile, cira dalil endi? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil. Sekarang dalilnya mana? Enggak punya dalil-dalilan, husnudon saja. Syekh Hasyim Asy'ari juga dulu katanya tidak membatalkan nasab Ba'lawi. Apakah Mbah Hasyim itu ketika tidak membatalkan nasab Ba'lawi dia mengisbat? Tidak ada, bos. Mbah Hasyim mengisbat Ba'lawi itu tidak ada. Kalau tidak ada katanya yang membatalkan berarti mengisbat, tidak bisa. Orang ketika dia sakit diem, as-sakitu la yunsabu ilaihi qaulun, la yunsabu ila sakiti qaulun. Kaidahnya ada juga saya di Qaidah Ushul Fiqh. Tidak dinisbatkan pada orang diam itu satu pendapat. La yunsabu lis-sakiti qaulun. Tidaklah bisa orang diam itu dikatakan setuju, nggak bisa. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari diam terhadap nasab Ba'lawi tidak bisa dikatakan Mbah Hasyim itu mengisbat. Nanti siki satu kalimat dalam kitab Mbah Hasyim banyak mengarang kitab. Mana satu saja Mbah Hasyim mengatakan wa nasabu ba'alwi sahihun bi annahum min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya isbat. Tidak ada, bos. Syekh Nawawi Al-Bantani Banten asli, nggak kayak Imad, katanya Imad Banten palsu. Syekh Nawawi sama saya itu sepupu jauh, bos. Kami dan Syekh Nawawi itu satu keturunan dari Pangeran Sunyararas bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kok saya dibilang Banten palsu, Syekh Nawawi asli karena dianggap mengisbat dia? Nggak bisa begitu. Mana dalilnya? Ini katanya dalam kitab Uqudul Lujen, bahwa dikatakan dalam kitab Uqudul Lujen fi syarhi huquqi zaujain, Syekh Nawawi mengatakan, nih, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kan ada matan tuh ngomong begitu. Kemudian Al-Habib ini sama Syekh Nawawi diterangkan bahwa Al-Habib inda ba'dihim min dzurriyyatin Nabi. Ismun li dzurriyyatin Nabi aw ma fi ma'nahu, saya lupa. Pokoknya kata Syekh Nawawi, Habib itu adalah panggilan menurut sebagian orang sebagai keturunan Nabi. Sedangkan orang yang banyak mayoritas mengatakan turunan Nabi itu gelarnya adalah Sayyid dan Syarif. Itu namanya al-ikhbar bi bi tahdidil Habib lal isbat bi qaunihi min dzurriyyatin Nabi. Itu adalah namanya memberitakan maknanya Habib, bukan sedang mengisbat bahwa Habib itu keturunan Nabi, tidak ada. Sering itu Rumel Abbas ngomong-ngomong tentang Mbah Mun. Saya meneliti ini demi menyenangkan hati guru kami Mbah Mun yang sangat mencintai dan mengisbat Ba'lawi. Bos Rumel, mana dalilnya Mbah Mun mengisbat Ba'lawi sebagai turunan Nabi? Kalau saya punya dalil Mbah Mun itu hanya mengisbat Wali Songo sebagai turunan Nabi. Mana dalilnya? Ini videonya. Mbah Mun ada masih di videonya di YouTube. Coba cari Mbah Mun mengisbat Sunan Kudus. Kata Mbah Mun, Sunan Kudus itu Sayyid, turunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mana video yang mengatakan Mbah Mun mengisbat Ba'lawi Habib sebagai turunan Nabi? Enggak bisa itu Rumel Abbas menyampaikan itu. Jawabnya apa? Kalau pengen tahu, jangan lihat di YouTube dong, datang tanyakan sama keluarganya. Keluarganya itu bukan Mbah Mun. Yang Anda katakan itu Mbah Mun. Tapi Gus Naji juga mengisbat. Gus Naji sudah saya jawab dan dalilnya semuanya salah. Kalau tidak terima, ayo kita diskusi dengan Gus Naji atau murid-muridnya. Kalau misalnya ada yang merasa kami punya dalil tentang itu, enggak apa-apa. Wong ini mah forum diskusi kok.
Ini kan ilmiah. Ilmiah itu bisa didiskusikan. Jadi sopo bae yang merasa punya dalil boleh, tapi jangan marah-marah. Itu punya dalil marah-marah itu Ba'lawi. Dibilang dajjal lah saya, dibilang pemecah belah umat. Itu ada satu orang bikin buku namanya Idrus Al-Mashhur. Baru semalam itu ada teman mengirimkan PDF Idrus Al-Mashhur. Tapi kelihatannya Idrus Al-Mashhur ini nggak bisa baca kitab. Jadi dia hanya membaca daripada rangkuman-rangkuman tulisan Rumel Abbas. Dia bikin kitab sebuah buku bahasa Indonesia. Yang pertama saya lihat itu adalah masadir. Setiap jawaban-jawaban dari pendukung Ba'lawi yang saya lihat masadir, hal kana fihi dalilun qabla al-qarni at-tasi'. Apakah di situ ada dalil sebelum abad 9? La yakunu fi hadzal kitabi dalilun ala ittisali nasabi Ba'lawi bidalilin ma qabla al-qarni at-tasi' minal hijri. La yakunu. Tidak ada dalil satupun dalam kitab itu yang menggunakan kitab sebelum abad 9 kecuali Abnaul Imam tadi. Abnaul Imam yang palsu tadi semuanya pakai itu. Dan kalau saya tidak mengetahui bahwa itu palsu, mungkin sampai kiamat itu orang pakai dalil itu. Dalil dengan kitab palsu. Sari gati-gati mangkari cakal besalah siji digawaning tes DNA ya. Jadi anak dokter, satu dokter taruh di Istora Senayan, orang suruh kumpul banyak, satu Ba'lawi yang masih ngaku turunan Nabi di tes DNA, di shooting bareng-bareng, ditungguin hasilnya. Dan tidak boleh bohong, dokter kalau bohong tembak dokternya itu. Misalnya dokternya ini mau ngerekayasa supaya terbukti bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi, misalnya dia pendukung saya, nggak bisa. Dia harus ditembak langsung. Begitu pula kalau dia ini pendukung Ba'lawi, dokternya terbukti, harus ditembak. Jadi benar-benar dokternya 9 dokter. Kemudian masing-masing jadi saksi. Polisinya siap begini nih pakai bedil. Tidak boleh ada yang bohong. Jadi nanti bersaksi 9. Hasilnya kan keluar tuh di mesin namanya. Teneng G. G itu artinya bukan turunan Nabi dan bukan orang Arab. Karena kalau turunan Nabi itu hasilnya J. Kalau G itu bukan turunan Nabi garis laki. Mereka ngakunya turunan Nabi garis laki. Sudah 180 orang yang tes DNA hasilnya G semua. Jangankan dia turunan Nabi, orang Arab aja bukan. Mereka nggak bisa jawab itu. Nggak bisa jawab itu. Yang ada haram. Tes DNA haram. Pemerintah harus melarang orang untuk tes DNA. Ini gimana jadinya orang itu maslahat kok adanya tes DNA ngaku-ngaku turunan Nabi kan harus dites. Ini katanya tesnya haram. Lah gimana? Orang mau masuk perguruan tinggi kan harus dites supaya siapa yang layak, siapa yang tidak. Ini tesnya haram. Harus husnudon saya bisa, maka saya harus masuk ke universitas. Enggak bisa begitu, Pak. Semua ada prosedurnya. Zaman sekarang aku turunan Nabi harus sesuai dengan data, harus sesuai dengan dokumen. Mana dokumen sejarahnya kamu, leluhurnya? Ini kitab Tahdhibul Ansab, ini kitab Al-Majdi, ini Muntaqilatul Talbiyah, ini Sejarah Mubarakah abad ke-6, ini Al-Asili, ini Al-Fahri, ini As-Sabatul Musan, ini Umdatul Talib, ini An-Nafah Al-Ambariyah, ini Tuhfatul Talib. Semuanya harus ada. Kitab nasab itu sudah ditulis sejak abad ke-4, Pak. Turunan Nabi itu abad ke-4 itu mulai menyebar di seluruh wilayah Arab, turunan Nabi itu, dan semuanya nulis kitab. Toba-toba itu abad kedua sudah nulis, tapi cuma anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Setiap masa kemudian ditulis siapa anaknya, jadi nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong orang ngaku-ngaku turunan Nabi, sesuai tidak dengan data. Kenapa itu Wali Songo yang dari Genggong mendapat syahadah nasab itu dari Maroko, dari luar negeri? Ya karena ketika ditelusuri Wali Songo ada datanya di luar negerinya. Mereka ini Ba'lawi di luar negeri nggak ada yang mengisbat. Ngisbat dewek di Jakarta. Wali Songo sudah terbukti oleh para nakib internasional. Walaupun kalau saya itu nggak terlalu percaya sama nakib. Saya percayanya sama data.
Itu Syekh Mahdi Rojai itu kan sebagian dari nakib itu, dari keluarga dia, Ar-Rojai. Tetapi saya nggak percaya, percayanya sama data. Nggak usah isbat-isbat ini soh turun Nabi, mana datanya? Datanya kumaha ditetapkan, diisbatkan, bohong sia, neraka urusan sia eta. Ngisbat jelma anu lain turunan Nabi jadi turunan Nabi, eta hukumna haram, hukumna bohong. Wa qad tabayyana rusdu minal ghai. Qad tabayyana rusdu minal ghai, kata Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani di dalam tafsir Munir, ay qad tamayyazal haqqu minal batil. Teman-teman nerima beda apa yang hak minal batil daripada yang batil. Qad tamayyaza, qad tabayyana rusdu ay qad tamayyaza al haqqu minal ghai ay minal batil. Bimadza tamayyaza? Bidalaila wa barahina, dengan dalil-dalil dan burhan-burhan. Tidak bisa orang pengen dihusnudoni sebagai orang soleh tapi nggak pernah sholat. Zaman sekarang kan banyak yang pengen diaku wali tapi sholat tidak ikut. Orang pengen diakunya wali, dia bangun masjid sengaja tapi malas sholat. Kenapa dia pengen diaku wali? Supaya kalau misalnya nggak sholat bangun masjid kan itu jadi alibi. Masa iya dia nggak sholat, dia kan bangun masjid tapi nggak pernah dia sholat di masjid yang dia bangun. Dia sholatnya nggak kelihatan di Mekah. Jumat teu aya, Jumat tidak ada sholat di masjid yang dia bangun sendiri. Jangan macam-macam, dia nggak mungkin tidak sholat. Wong dia bangun masjid, kasihan sama masyarakat. Berarti dia itu suka sholat tapi sholatnya nggak ketahuan orang di Mekah. Mekah jeung Indonesia eta bedana 4 jam. Bener lain? 4 jam lamun di dia eta waktu Jum'ah atau di Mekah mata acan. Di Mekah mangke 4 jam deui karak salat Jumat. Atuh salat teh heulang di dia salat Jumat, engke salat Jumat deui di Mekah. Pan waktu di dia salat Jumat eta encan salat Jumat di ditu mah, di Mekah mah. Bener lain? Ieu angkuk-angkuk ngerti teu? Ngerti ora je, angkuk-angkukan bae belagu. Ari orang ngerti ngomong. Aing mah bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda ya. Itu di Banten, Banten eta bahasana Jawa aya, bahasa Sunda ge aya. Nah, abdi eta kampungna bahasa Jawa, tapi sebelahna geus ngomong Sunda. Jadi sekarang ini bapak-bapak sudah sulit. La sabila lahum illa ayyadda'u bi annahum laisu min dzurriyyati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La sabila lahum. La sabila lahum. Liddi'a bi annahum min dzurriyyati nabi. La sabila lahum. Tidak ada jalan lain kecuali mulai belajar beradaptasi. Oke dah, kita jangan marah-marah lagi. Udah, yang mau percaya saya silahkan, yang nggak percaya juga silahkan. Yang mau ceramah saya bukan turunan Nabi mangga, mudah-mudahan aingnya turunan Nabi. Bis gitu jangan katanya itu Imam Dajjal mau ceramah kita halang pemecah belah umat. Lain pemecah belah umat, aing lain. Saya datang mau ngasih tahu masyarakat, saudara-saudara saya orang Nusantara yang selama ini banyak dimanfaatin oleh orang seperti Anda yang mengaku keturunan Nabi. Karena Anda bukan keturunan Nabi, kami ini orang Nusantara sangat mencintai Nabi dan keturunannya. Nabi sudah ngomong, Al-Quran sudah ngomong. Tapi kalau Ubed ini nggak ada di Al-Qurannya Pak. Nasab Ba'lawi ini nggak ada di hadisnya. Yang ngomong Ali Asakran, Syekh Nawawi ini namanya Qaulun Muhtamilun. Bisa mengisbat, bisa tidak. Bagaimana kita tahunya? Dari dalil aja. Ada dalilnya enggak? Kalau ada dalilnya, mari kita verifikasi. Kalau tidak ada dalilnya, ya udah kita abaikan. Kita anggap saja dia tidak mengisbat. Ketika kita tidak mengisbat hari ini, itu husnudzon pada Syekh Nawawi. Husnudzon pada Syekh Nawawi. Bahwa Syekh Nawawi sebenarnya sudah tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi. Adapun kalimat sayyid itu la yadullu alal isbat. Lihat di dalam ilmu nasab. Seperti kitab Rasail fi ilmil ansab, muqaddimah fil nasab, setiap lafaz sayyid dan syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan. Itu yang pertama. Nanti bisa dibantah atau bisa ditambahin oleh penanya. Yang kedua, mardudun la yuqbalu itu bagaimana thariqahnya? Ya sudah ada. Silakan baca di dalam kitab itu.
Rasail fi ilmil ansab, muqaddimat fi ilmil ansab. Itu tentang ilmu nasab secara diroyah. Bagaimana cara kita mengisbat? Mengisbat itu pertama ya harus dengan kutubun nasabin, riq'ah. Kutubun nasabin itu riq'ah, riq'atun nasabin itu kitab-kitab nasab. Kitab nasab ada enggak? Oh ada katanya ini kitab nasab namanya Tuhfatul Talib. Bahwa Alwi adalah anak Ubed, Ubed anaknya Ahmad. Abad berapa? Abad 10. Ya abad 10. Karena mereka ngakunya abad 9 kok. Coba abad yang sebelum abad 9 ada enggak kitab nasab yang mengisbat bahwa Alwi ini anaknya Ubed? Tidak ada, Pak. Dari mulai kitab abad keempat Siri Silsilatil Alawiyah, Tahdhibul Ansab abad kelima, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah ini abad kelima semua. Tidak ada yang mengisbat Ubed sebagai anak Ahmad. Di abad ke-6 Syajarah Mubarakah karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, kitab Al-Asili, kitab Al-Fakhri, kitab As-Sabatul Musan di abad 7-8 tidak ada yang mengisbat. Baru nanti di abad 9 mereka bikin kitab. Disinilah mereka mulai ngaku setelah 550 tahun dari kematian orang yang diaku. Orang yang diaku itu 345 Hijriah. Mereka baru nulis mereka keturunan dia 550 tahun setelahnya, yaitu tahun 895 Hijriah. Hada yadullu bil qat'i ala annahu minal kidbi waz-zur. Ini adalah kedustaan dan pemalsuan saja. Yang ketiga, bagaimana apakah seluruh Habib di Indonesia ini putus? Habib di Indonesia ini yang dipanggil Habib itu mayoritas adalah turunan Alwi bin Ubed. Ubednya katanya anak Ahmad yang tidak terkonfirmasi itu. Al-Attas bin Yahya bin Semit bin Syihab, As-Segab, Ba'bud, Aidid, Barakbah dan sebagainya. Semuanya itu bukan turunan Nabi. Semuanya itu Ba'alwi, orang yang ngaku turunan Nabi pada abad 9. Tetapi ada beberapa klan keluarga keturunan Nabi asli yang diisbat oleh Rabita Alawiyah dari Yaman. Karena di sini mereka sedikit, ada 1-2. Ada yang diisbat seperti Az-Zabidi. Az-Zabidi itu turunan Nabi. Sekarang dipanggilnya Habib juga. Seperti Habib Abu Bakar Az-Zabidi itu. Az-Zabidi itu bukan Ba'alwi. Ada lagi Al-Ahdal. Al-Ahdal pun hari ini diisbatnya oleh Rabita Alawiyah. Tapi kalau Al-Ahdal, dia bukan Ba'alwi, tapi juga telah terbukti saya melihat bahwa dia bukan turunan Nabi. Karena nama Aon leluhur mereka yang katanya anak Musa Al-Kadzim, terbukti di dalam kitab-kitab nasab sezaman, Aon bukan anaknya Musa Al-Kadzim. Tapi kalau Az-Zabidi ini, saya belum meneliti. Ketika saya belum meneliti, kita katakan sahih. Az-Zabidi turun Nabi. Karena saya belum menelitinya. Nah, selama sesuatu hal belum diteliti, maka kita ibqakan ala makana qablu. Enggak boleh kita belum meneliti langsung ngomong ini putus. Yang berani harus kita katakan putus hanya orang kabilah yang telah kita teliti dan kita yakini hakul yakin. Seperti Ba'lawi. Saya bertanggung jawab dunia akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi. Seperti saya juga bertanggung jawab bahwa Al-Ahdal ini bukan keturunan Nabi berdasarkan kitab nasab. Kalau berdasar DNA ini masih belum jelas karena dari mereka yang tes DNA masih sedikit. Kalau Ba'alwi ini yang tes DNA sudah 180 orang. Dari Indonesia 187. Dan salah satunya pendukung saya. Yang sudah tes DNA ini pendukung saya 1 orang dan saya akunnya pun yang kendalikan. Jadi kita bisa melihat kebenaran daripada DNA mereka ini. Memang DNA mereka bukan turunan Nabi. Dan kita bisa lihat sedalam-dalamnya DNA mereka karena ini pendukung saya 1 dari Ba'lawi. Kalau yang lainnya itu kita hanya bisa lihat dari pengumuman Google. Ini G, ini G, ini G, ini G, tapi kita nggak bisa masuk. Hanya mengetahui dia bukan turunan Nabi saja. Tapi 1 orang dia mau jadi relawan. Akhirnya kita biayain untuk tes DNA, kemudian akunnya kita yang pegang. Kita bisa kapan saja mau memberikan dalil dan bukti, bisa. Kalau Rabita Alawiyah mau, kita kasih bukti dari DNA mereka yang sudah mendukung saya dalam kajian ini. Terus yang terakhir ini pertanyaan. Punya teman Habib, bagaimana manggilnya? Panggil mantan Habib. bukan, bercanda itu. Ya biasa-biasa aja, kalau dia lebih tua kita panggil Kang, Mas.
Kalau lebih muda kita panggil Dek. Kalau dia alim kita panggil Al-Ustad atau Kiai Muhdor Al-Hamid misalnya, kan begitu aja kalau dia pinter. Kalau enggak kita panggil Pak aja lah, Pak Muhdor. Kemarin saya panggilnya Pak Muhdor. Karena kita tidak tahu alim apa tidak, cara baca kitabnya enggak standar pelosok enggak. Cara kitabnya enggak standar Lirboyo, kemarin baca kitab dia enggak standar santri-santri pelosok, enggak standar santri-santri Lirboyo, enggak standar di Banten. Santri Banten, santri Jawa Timur, Jawa Tengah ada standarnya, bos. Ada cara baca mana yang benar, mana yang salah. Standarnya itu sudah jelas. Orang bisa diketahui sampai mana dia dakik di dalam ilmu nahwi was sarfi itu dari baca kitabnya. Kalau pengertian, orang-orang yang belajar di Mesir, di Yaman, itu walaupun nahwu sorobnya kurang bagus, dia bisa baca kitab. Tapi sama orang-orang Indonesia bisa disalahin walaupun dia lulusan Mesir itu. Kenapa di sana ilmu nahwu sorobnya enggak hebat kayak di Jawa? Saya bilang makanya ulama Indonesia jangan sembarangan. Walau ngomong Arabnya kurang pati paseh, tapi tahu orang Arab salah ngomong itu. Jadi orang Arab kalau ngomong bisa disalahin oleh santri-santri Indonesia. Jangan macam-macam. Yang banyak hafal Alfiah itu santri Indonesia daripada santri Mesir, daripada santri Yaman. Santri Indonesia yang paling banyak hafal Alfiah, yang paling banyak bisa baca kitab itu santri Indonesia. Yang layak menjadi mujtahid itu santri Indonesia. Kenapa? Belajarnya harfan-harfan min bismillah ila wallahu a'lam bisawab. Mereka di sana sekarang ini belajarnya nggak kayak dulu. Dulu hebat-hebat. Sekarang belajarnya kayak di kuliahan. Ngambil satu bab, buka kitab anu, bab anu, tapi tidak dari bismillah, barokahnya kurang. Makanya jangan bangga-bangga anak luar negeri, mondok di Indonesia aja, jadi pinter, jadi ulama besar. Tapi jangan sampai mau taklid melulu. Alfiah hafal, kadang-kadang ada yang hafal Bukhari. Hafal Quran banyak di Indonesia, hafal Bukhari ada. Di Banten ada yang hafal Quran, hafal Fathul Mu'in, coba bacanya aja susah. Santri Pelamunan, sekarang udah agak tua dia, umurnya bisa saya. Itu hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari. Tapi nggak pernah ngaku-ngaku hebat, biasa aja. Maka jangan inferior kita sebagai bangsa Indonesia. Ini kita dari sisi kulit inferior kepada orang Eropa. Dari sisi agama kita inferior pada orang-orang Timur Tengah. Kalau sudah ngaji di Timur Tengah, dibanggain. Belum tentu Pak bisa baca kitab walaupun dia paham apa yang dibaca. Karena mereka sering baca kitabnya bahasa Arab aja. Ketika baca banyak yang salah, bisa disalahin oleh santri Indonesia. Apalagi yang bukan dari Timur Tengah, dari Persia kayak Syekh Mahdi Rojai. Kemarin ngomongnya aja bahasa Madura apa itu? Syekh Mahdi Rojai saya nggak paham. Menjawab saya pakai bahasa bukan bahasa Arab, saya nggak paham. Apakah saya dibohongin sama penterjemah? Saya tidak tahu. Maka santri Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terutama yang saya kenal itu adalah santri Pulau Jawa, ilmunya mutabahir fi kulli fannin minal funun. Tapi hari ini kenapa kita ini belum go internasional? Karena masih ada inferior, ada taklid di sana yang belum bisa diberantas, ada taklid yang belum bisa diberantas. Ada rasa inferior terhadap orang Timur Tengah yang belum bisa hilang. Padahal dia hafal Alfiyah, padahal dia hafal Qawaid Usuliyah, dia hafal Qawaid Al-Fiqhiyah, dia tamat Jam'ul Jawami, dia tamat Al-Mustasfa. Kitab-kitab fikih yang tinggi-tinggi yang tebal-tebal itu, kalau orang Banten baca tuh Fathul Muhtaj itu dibaca dari A sampai Z itu. Muknil Muhtad dibaca dari A sampai Z, bukan hanya nyari-nyari kitab, dibaca. Tafsir Jalalain, Marah Labid, Ibnu Katsir, Tafsir Tabari dibaca dari jilid pertama sampai jilid terakhir itu dibaca. Dulu kiai-kiai di Banten bacanya kitab apa kalau tasawuf? Al-Insanul Kamil. Itu tahun 1634 sudah baca kitab Al-Insanul Kamil, ada manuskripnya. Lah, hari-hari ini kita terkungkung oleh taklid yang tiada tara. Mau ngomong kebenaran aja kita nyari-nyari taklid, misalnya taklid pada Syekh Murtada Az-Zabidi, kemudian terbukti Syekh Murtada Az-Zabidi tidak nulis itu. Kita taklid pada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu ikhbar, kalimatun la yuqsadu bihal isbat. Kenapa diketahui kalimatun la yuqsadu bihal isbat? Li annahu la yati bidalilin wa burhanin. Karena dia tidak pakai dalil dan tidak pakai burhan. Bagaimana kita mengikuti seseorang yang tidak ada dalil, sementara orang yang punya dalil dibilang dajjal? Aneh bin ajaib. Kenapa ini? Ada kungkungan taklid, kungkungan apa ya dalam santri kita ini yang belum bisa keluar.
Insya Allah barokah bab nasab ini, tahun depan Indonesia, santri-santri Nusantara akan terbebas dari kungkungan prioritas sebagai bangsa Nusantara, kungkungan taklid yang tiada tara, sehingga kita apa saja di dalam masalah agama menunggu fatwa dari Darul Ifta, menunggu fatwa dari Mesir. Ngapain kita tunggu-tunggu dari sana? Kita sudah punya LBM PBNU. Saya kenal yang ada di LBM PBNU 20 para santri-santri kiai yang luar biasa ilmunya. Kenapa kita harus tunggu dari luar negeri dulu tentang fatwa suatu masalah hukum?